Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dela dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kalian yang bersangkutan dengan materi minggu lalu. Tapi sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu menjelaskan kepada kalian, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian terlebih dahulu. Veronica Permata Cahyani, Indra Kusuma Wardani, Ada, Bu. Silmi Roshida, Yobela, Ada, Bu. Yobela, Bu. Surotin, Ada, Bu. Arianti Ningsih. Ada, Bu. Baik, Veronica ini baru datang. Ya, Bu, maaf dari kamar mandi. Ya, enggak apa-apa. Baik, langsung saja ya. Oh iya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini ya, karena ini cukup banyak materinya yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nanti tolong dicatat dan dipahami ya apa yang Ibu jelaskan nanti. Baik, sudah pada kenal dengan Ibu kan? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi teks laporan hasil observasi. Jadi, kalian nanti akan mengetahui apa sih yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu, dan seluk-beluknya itu seperti apa, dan beberapa materi nanti akan Ibu sampaikan kepada kalian secara detail. Ya, jadi kompetensi dasar pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi LHO yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang atau biasa disebut dengan LHO. Selanjutnya, ini adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kita akan fokus pada materi teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa sih observasi itu? Kan kita sering mendengar kata-kata observasi, jadi Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa sih observasi itu? Silakan, yang mau menjawab. Saya, Bu. Ya, Indra, silakan. Ya. Observasi adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Baik, observasi berarti memperhatikan dan mengamati tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Baik, terima kasih atas jawabannya Indra. Baik, jadi kita mengenal seringkali mendengar observasi. Observasi itu kan adalah kegiatan untuk mengamati sesuatu objek ya anak-anak. Baik, jadi di sini kita akan mengulas secara detail tentang teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa sih teks laporan hasil observasi? Silakan. Bu. Ya, silakan. Teks laporan hasil observasi sendiri adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menjawab apa teks laporan hasil observasi? Atau sudah cukup? Kurang lebih kalian sudah mengetahui ya apa itu teks hasil observasi itu. Oh ya, Ibu di sini akan menjelaskan sedikit berbeda ya dengan minggu yang kemarin. Di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian menggunakan suatu media. Yaitu media apa? Ada yang tahu?
Jadi, Ibu nanti akan menggunakan media yang berbau IT ya, anak-anak. Nah, Ibu di sini mempunyai media Wheel of Name. Nah, apa sih Wheel of Name itu? Sebentar, Ibu akan memberitahu kalian apa sih Wheel of Name itu. Sudah kelihatan atau belum, anak-anak? Belum. Mengenalkan kalian kepada media pembelajaran IT ini. Akan Ibu tampilkan ya, agar kalian dapat mengetahui apa yang nanti Ibu sampaikan tentang media ini. Sudah tampak di layar kalian? Sudah muncul? Baik. Sudah, Bu. Jadi, pertama-tama Ibu akan mengenalkan kepada kalian media Wheel of Name ini. Wheel of Name ini merupakan media roda berputar yang secara IT untuk memilih materi acak. Di situ Ibu memiliki 5 subbab yang nanti akan Ibu jelaskan kepada kalian secara detailnya. Jadi, kegunaan ini Ibu harap Ibu menggunakan media ini agar bisa menyampaikan informasi materi kepada kalian ya anak-anak. Serta media ini itu berfungsi untuk memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan Ibu ajarkan pada pagi hari ini. Jadi nanti kalian simak ya baik-baik di sini media Wheel of Name ini. Jadi kalian itu tidak bosan kalau hanya setiap minggunya hanya menggunakan media apa yang Ibu sampaikan terus. Jadi Ibu memberi kalian media ini agar kalian lebih mengetahui media IT ini. Baik, langsung saja Ibu putar media apa subbab mana dulu yang akan Ibu jelaskan kepada kalian. Baik, nanti kalau ada hal yang penting tolong dicatat ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, baik. Di sini yang pertama adalah pengertian laporan hasil observasi. Jadi anak-anak, tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian Indra, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek. Jadi, dapat disimpulkan secara detail, laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Bisa jadi teks hasil observasi itu berfungsi untuk menjelaskan suatu objek atau fenomena yang didasari oleh hasil pengamatan. Dalam penyusunan teks ini, itu kalian harus memaparkan benar-benar fakta yang jelas dan terperinci. Jadi, Ibu ulangi lagi, jadi teks hasil laporan observasi itu kalian harus menulis ini harus benar-benar fakta, tidak boleh mengarang. Jadi, kalian harus mengetahui teks observasi itu ya, kalian harus terjun ke lapangan sendiri untuk menemukan fakta yang terjadi dan tidak boleh dikarang anak-anak ya. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya Ibu putar lagi. Baik, pembahasan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi begini ya anak-anak, kalau teks hasil observasi itu kan juga memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang membuat teks ini menjadi khas. Jadi kalian itu dapat mempermudah kalian mengetahui jenis teks ini adalah teks hasil laporan observasi. Jadi itu istilahnya kalian itu dapat mengenali hasil laporan hasil observasi itu karena kebahasaan jadi kaidah kebahasaan ini memiliki ciri khas yang khusus. Seperti itu. Jadi kaidah kebahasaan hasil observasi itu merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian terbaru dan terkini. Jadi istilahnya anak muda sekarang kan terupdate ya anak-anak. Ya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah bersifat universal atau menyeluruh atau luas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Membahas tentang objek tunggal,
tidak ada bagian penutup dari penulis. Ada frasa dan kelompok kata dibagi menjadi konjungsi dan digunakan untuk menambah sifat-sifat anggota kelas yang sama. Seperti itu. Di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalian kan minggu kemarin sudah Ibu jelaskan kan, apa itu kalimat kompleks, apa itu kalimat simpleks. Jadi, kalimat simpleks itu kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur, satu verba utama. Kalau kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua kalimat atau dengan verba utama. Paham? Yang kemarin Ibu jelaskan kepada kalian. Selanjutnya, pembahasan kedua, Ibu putar terlebih dahulu. Ya, di sini ada ciri-ciri laporan hasil observasi. Ciri-ciri laporan hasil observasi itu ada 4 ya, anak-anak. Yang pertama adalah faktual, objektif, umum, dan spesifik. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang faktual. Faktual ini laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya, apa yang dilihat dan diamati sesuai dengan yang ada dalam hasil laporan tersebut. Jadi kalian itu benar-benar melihat dan benar-benar diamati dan benar-benar diobservasi. Dan yang kedua, objektif. Objektif itu teks laporan hasil observasi harus berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan, dan tidak ada tanda-tanda keberpihakan pada suatu hal. Jadi tidak boleh dari kata orang, kata ini tidak boleh. Kalian harus benar-benar observasi terjun ke lapangan sendiri. Dan yang ketiga adalah umum. Umum itu teks observasi bersifat umum di mana isi dari laporan itu sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat lain. Jadi istilahnya itu universal, semua sudah mengetahui atau menyeluruh. Dan yang keempat adalah spesifik. Spesifik adalah hasil pengamatan yang berfokus pada satu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Jadi, berfokus pada satu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan. Jadi, tidak boleh ditambah-tambah ya. Jadi, hanya fokus satu saja artinya. Berikutnya, Ibu akan putar lagi. Ya, di situ dijelaskan tentang struktur laporan hasil observasi. Struktur hasil observasi ada 3 ya, anak-anak. Yang pertama adalah isi atau pembahasan, pendahuluan, dan simpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini itu mengenai latar belakang, kenapa sih memilih topik tersebut sebagai bahan observasi kita. Jadi yang pertama itu kalian tuh mengetahui apa sih tujuannya untuk mengobservasi itu, kenapa kalian memilih objek itu, kenapa kalian memilih topik itu, kenapa kalian kok tertarik dengan judul itu yang merupakan pendahuluan ya anak-anak. Yang kedua adalah isi atau pembahasan. Di dalam isi atau pembahasan itu berisi pokok pembahasan dari observasi yang kalian lakukan. Ya, seperti menjelaskan tentang sejarahnya apa, kegunaannya apa, fungsinya apa, hal-hal yang terkait diiringi fakta-fakta dari topik yang kalian ambil dari teks hasil observasi tersebut. Jadi di dalam isi dan pembahasan itu ada 3. Yang pertama definisi umum, deskripsi bagian atau isi, dan deskripsi manfaat. Nah, di dalam definisi umum itu harus memiliki gambaran umum sesuai dengan namanya ya anak-anak, yang membuat informasi tentang objek observasi, waktu observasi, asal-usul, lokasi observasi, dan informasi umumnya. Jadi kalian itu harus terperinci ya di dalam definisi umum itu. Kalian itu harus menjabarkan di mana sih kalian observasinya, terus waktu kapan kalian observasi, terus kalian itu harus di situ kalian itu harus mengungkapkan asal-usul, lokasi, informasi, dan informasi umum lainnya. Ya, contoh singkatnya saja ya.
Kalau di sungai kalian melewati jembatan atau melewati sungai yang banyak sampahnya ya, umpamanya. Ibu beri contoh itu. Nah, di situ kan definisi umumnya terletak pada informasi sampah plastik masalah lingkungan. Penggunaan bahan plastik pada kehidupan manusia itu menyumbang sampah plastik. Itu dimaksud dengan definisi umumnya. Ya, selanjutnya deskripsi bagian atau isi. Nah, di dalam isi hasil observasi itu dilakukan, itu dapat berupa klasifikasi ya anak-anak tentang yang bersifat teknis atau bersifat deskripsi yang menjelaskan masalah secara lebih spesifik atau lebih detail. Contohnya tadi, Ibu kan di sungai ada sampah tadi kan. Nah, di situ kalian melakukan observasi tentang pencemaran sampah plastik. Jadi kalian itu bisa menunjukkan data yang lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi. Kenapa pencemaran di sungai itu terjadi? Nah, di sini kalian itu bisa menggambarkan tampilan plastik yang mencemari lingkungan atau zat-zat yang terurai, seperti apa tingkat pencemarannya, siapa yang terdampak, dan jenis yang paling banyak ditemukan di sungai itu jenis sampah plastik apa. Ya, di sini selanjutnya di struktur laporan hasil observasi itu ada deskripsi manfaat. Di bagian ini itu berfungsi sebagai penutup laporan. Penutup bisa menjelaskan tentang manfaat dari laporan yang dikerjakan, misalnya sebagai masukan kepada pemerintah atau dinas terkait agar segera mengatasi masalah yang terjadi. Umpamanya kalian mempunyai argumen, jadi pemerintah harus begini, pemerintah harus gini, atau bagaimana cara pemanfaatan sampah tadi agar menjadi benda yang berguna bagi manusia. Dan yang terakhir adalah simpulan. Di simpulan di sini dalam teks laporan hasil observasi itu berisi hal-hal yang memiliki unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi, seperti apa yang ditemukan dan tidak boleh ada unsur opini yang Ibu sampaikan di atas tadi, tidak boleh mengandung opini sedikit pun, harus benar-benar fakta terjadi. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Jadi gini anak-anak, kalau kalian membuat teks laporan hasil observasi itu kalian harus pertama melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Terus menentukan judul laporan yang baik dan benar, lalu menyusun kalimat pembuka, menyusun isi laporan yang Ibu jelaskan tadi, dan menulis kalimat penutup. Ya, biar kalian mudah, kalian itu harus menggunakan 5W1H. Udah tahu kan kalian dari SD kan sudah pernah diajari. What, when, where, why, dan how. Yang artinya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kalian menyusun teks laporan hasil observasi itu. Baik, itu adalah pembahasan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini menggunakan media Wheel of Name. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan Ibu? Silakan. Saya Bu Silmi. Ya, baik Silmi, silakan. Bagaimana sifat dari LHO itu, Bu? Baik-baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Silmi. Baik, Ibu langsung menjawab saja ya. Di sini sifat dari LHO itu ada 3 ya anak-anak. Ini bukan untuk Silmi saja dan untuk semuanya ya. Jadi sifat dari LHO itu ada 3. Yang pertama itu informatif, komunikatif, dan objektif. Kalau informatif itu menyajikan beberapa dan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Kalau komunikatif itu agar isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Nah, biasanya tes hasil observasi ini anak menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan itu kita berkomunikasi kepada sesuatu objek yang akan kita jadikan observasi tersebut. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya, ada yang ditanyakan lagi kepada Ibu? Saya, Bu. Iya, silakan. Suratin. Saya mau tanya, apa perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi? Baik, terima kasih atas pertanyaan ya Suratin. Ibu akan menjawabnya.
Jadi teks laporan hasil observasi itu bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Kalau teks deskripsi itu bertujuan memberikan gambaran kepada para pembaca atau pendengar tentang benda yang digambarkan dalam teks. Ada lagi, teks laporan hasil observasi itu ditulis secara objektif dan netral, benar-benar terjadi adanya. Kalau sementara teks deskripsi itu dapat ditulis dengan objektif atau subjektif. Ibu mempunyai contoh lagi ya perbedaannya. Kalau teks hasil observasi itu terdiri dari 4 struktur utama, yaitu yang Ibu jelaskan tadi, definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Nah, kalau sementara teks deskripsi itu terdiri dari hanya tiga struktur utama, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Arianti. Apa saja metode yang digunakan dalam melakukan observasi, Bu? Baik, metode yang dapat digunakan dalam observasi ya, Arianti. Baik, Ibu akan menjawabnya. Yang pertama itu, kalian harus melakukan observasi dengan bentuk tes. Selanjutnya, kalian menggunakan atau menjabarkan teks laporan hasil observasi itu bisa menggunakan angket atau kuesioner. Terus kalian itu melakukannya itu bisa wawancara secara langsung. Misalnya, kalian ingin mengetahui hal ini, kalian mengobservasi apa sih A, si B untuk mendapatkan informasi yang ingin kalian ketahui. Nah, yang keempat itu untuk observasi yang mengambil atau merekam kondisi fenomena yang ada yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Jadi kalian benar-benar fokus pada apa yang kalian ingin tahu. Dan yang terakhir, kalian itu melakukan observasi langsung di lokasinya. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang jelas dari pembahasan Ibu? Masih ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, berhubung waktunya baik. Jadi itu adalah pembahasan yang Ibu saya sampaikan. Tapi terlebih dahulu ya, Nana, Ibu ingin mengkasih kalian tugas tentang pembahasan hari ini. Ya, ini tugas hari ini ya, Nana, dikumpulkan minggu depan. Ya, ini tugasnya. Nanti Ibu akan mengirimkan kalian sebuah video dan kalian harus memahami kata-kata dan istilah yang ada dalam video sebagai bahan laporan hasil observasi. Jadi kalian nanti mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam pesan, misalnya nilai-nilai sosial dan lain sebagainya. Kalian di sini harus bisa mengkritisi bentuk-bentuk nilai sesuai bukti pesan berupa kata-kata atau istilah. Kemudian, video yang nanti Ibu akan kirimkan kepada kalian, kalian harus menulis kembali narasi yang terdapat dalam video berdasarkan memori dan kreativitas kalian tersebut. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk tugas minggu ini? Tidak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri ya anak-anak, karena jamnya sudah habis. Baik, kalau ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, nanti bisa WA Ibu saja, bisa tanya kalau bertemu dengan Ibu. Baik, tetap semangat dan jangan keluar kalau tidak penting. Ibu akhiri ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di pertemuan kali ini kalian tetap diberikan semangat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi teks biografi. Ada yang tahu apa sih teks biografi itu? Baik. Teks biografi. Teks biografi itu ada dua. Yang pertama biografi dan yang kedua teks biografi. Kalau yang biografi itu menceritakan riwayat hidup seseorang. Tapi kalau teks biografi menceritakan kisah kehidupan seseorang dari mulai latar kehidupan dan penghargaan yang diperoleh oleh tokoh tersebut.
Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan hal-hal yang dimuat dalam teks biografi. Ada 5. Yang pertama, latar belakang keluarga tokoh yang berisikan riwayat tentang keluarganya. Yang kedua, riwayat pendidikan tokoh dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, atau ada pendidikan yang lain. Itu diceritakan dari mulai dia kecil sampai dia dewasa. Yang ketiga, riwayat pekerjaan tokoh. Riwayat pekerjaan tokoh itu setelah dari masa pendidikan. Jadi setelah berpendidikan dari kuliah, itu dia mengerjakan pekerjaan apa saja, baik itu penulis atau pekerja kantoran, guru juga itu bisa. Prestasi tokoh. Nah, kalau prestasi tokoh ini apa saja yang didapatkan dari pendidikan, atau bisa juga sih dalam masa kuliah itu mendapatkan prestasi seperti beasiswa, mendapatkan lomba kejuaraan penulis novel, menulis puisi, seperti itu. Prestasi-prestasi yang didapatkan. Yang kelima, informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Berisikan fakta kehidupan seorang tokoh, berarti nyata adanya ya. Yang kedua, bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca. Jadi bersifat motivasi. Karena kalau kita sudah membaca dari teks biografi tersebut dari seorang tokoh, kita itu bisa membuatkan hati yang inspirasi, termotivasi dari sang penulis tersebut. Yang ketiga, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Kesannya apa saja yang dapat dari pendidikan, dari bangku kuliah, dari pengajar, dari pekerjaan yang lain itu. Memiliki struktur baku. Dan yang selanjutnya itu memiliki unsur baku. Unsur baku ini tuh meliputi orientasi atau hal-hal penting yang pernah dialami oleh tokoh tersebut. Yang selanjutnya berbentuk narasi. Berbentuk narasi yaitu berbentuk teks itu ya, berisikan cerita. Yang terakhir berisi motivasi sehingga dapat dicontoh. Jadi memiliki jiwa-jiwa untuk gimana sih kayak seorang penulis, tokohnya itu seperti penulis. Jadi dia itu mempunyai keinginan gimana sih caranya nanti akan menjadi penulis gitu. Kayak seperti pengajar, gimana sih cara menjadi guru yang baik. Oh seperti ini, seperti itu. Jadi kan termotivasi dari pembacaan teks biografi tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis teks biografi. Itu ada 6. Yang pertama berdasarkan penulisnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks biografi. Ada 5. Yang pertama, berdasarkan penulisnya. Itu dibagi menjadi 2, biografi dan autobiografi. Kalau biografi itu kisah hidupnya seseorang tersebut ditulis oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Tetapi kalau autobiografi itu dituliskan diri sendiri. Jadi, selama saya menulis teks biografi, berarti saya sendiri yang akan menuliskan teks tersebut. Yang kedua adalah berdasarkan isinya. Kalau isinya ini perjalanan hidup dan perjalanan karir. Yang ketiga berdasarkan izinnya. Jadi kalau apabila ada seseorang yang ingin menuliskan biografi seseorang lagi atau tokoh, itu harus meminta izin kepada keluarga, kerabat, atau anak, istri, pokoknya yang berhubungan dengan seorang yang akan dituliskan biografinya tersebut. Yang selanjutnya berdasarkan penerbitnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan penerbitnya. Itu juga dibagi menjadi 2, buku sendiri dan buku subsidi. Kalau buku sendiri berarti orang itu akan mencetakkan buku itu sendiri, tetapi kalau subsidi itu menjadi dapat dari sponsor-sponsor tersebut. Berdasarkan persoalan yang dibahas. Berdasarkan persoalan yang dibahas ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu intelektual, biografi politik, dan biografi jurnalistik. Yang terakhir adalah struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi atau setting. Yang kedua, peristiwa penting. Yang ketiga, reorientasi. Baik, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh tokoh, gambar tokoh maksudnya. Ada tokoh pahlawan dan ada tokoh penulis. Ada Era Kartini, ada Ki Hajar Dewantara, ada Alfie Rev, dan ada Firsa Besari. Ibu akan mengambil salah satu, yaitu Alfie Rev. Alfie Rev ini seorang penulis yang bernama Awalur Rizky Alfirori atau dipanggil Alfie Rev. Lahirnya di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Tanggal lahir
18 Juni 1995 dan mempunyai pekerjaan yaitu membuat produksi musik, YouTuber, sinematografer, dan co-poster, dan mempunyai istri yang bernama Linka Angelia, maksud ibu. Alfie Rev ini adalah seorang pemuda yang berparas tampan yang banyak menginspirasi para generasi muda Indonesia lewat karya-karya musiknya yang sangat berkualitas, yang selalu menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan karya budaya daerah. Pemuda ini lahir di Trawas dan mempunyai seorang YouTuber, seorang sinematografer, seperti itu. Setelah itu tadi, Ibu menjelaskan salah satu dari teks biografi tokoh penulis, yaitu Alfie Rev. Ibu akan membuat games, yaitu Labina, labirin bahasa Indonesia. Saya minta salah satu murid saya ya, Ibu minta Mbak Indra, maju sini. Di sini Ibu mempunyai media games, yaitu media Labina. Di sini saya akan menaruhkan bola. Saya akan menaruhkan dari atas, nanti akan jatuh ke bawah, dan di sini ada beberapa pertanyaan. Baik, langsung saja ya. Jatuhnya di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan dan akan dijawab oleh Mbak Indra. Permisi, boleh diberikan? Apa perbedaan biografi singkat dengan biografi panjang? Siapa saja yang dapat diceritakan dalam teks biografi? Ya, bisa dijawab. Bisa, Bu. Baik, Biografi dapat mengisahkan tentang kehidupan seseorang tokoh penting atau terkenal maupun tidak terkenal. Namun, kebanyakan biografi bercerita tentang tokoh sejarah, tokoh idola, dan sebagainya. Nah, berarti materinya Ibu tadi masuk ya? Iya. Paham kan ya? Iya, Bu. Baik, ada yang mau mencoba lagi? Yang lain? Kelompok lain bisa? Jadi permainannya hanya gitu saja ya, mudah sekali. Jadi ini ada bola, dimiringkan dari atas hingga ke bawah. Gitu, simpel kan? Itu tadi penjelasan dari Ibu untuk hari ini, yaitu materi teks biografi dan beserta medianya, yaitu Labina, labirin bahasa Indonesia. Itu tadi materi hari ini, yaitu penjelasan dari teks biografi beserta medianya, yaitu Labina, labirin bahasa Indonesia. Sekian dari Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.